boleh mengubah pikiran kami, boleh mengubah semuanya yang baik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati akan hamba-Mu Bapak Agung yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah-lidahnya Tuhan bukan dari kepandaian atau dari akal budinya Tuhan, tapi semata-mata semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Oh ya, ada yang ingat minggu lalu tema khotbah dari Bapak Gembala kita, bukan yang minggu kemarin tapi minggu yang lalu, minggu sebelumnya, mungkin ada yang ingat. Nah, ya, tema layakkah engkau marah? Ya, jadi siapa sih di sini yang tidak pernah marah? Saya yakin 100 bahkan 1000% dari kita semua yang ada di sini itu pasti pernah marah. Terlebih-lebih kepada orang yang sudah menyakiti kita, betul? Iya. Nah, di dalam kehidupan ini tidak luput kita itu dari rasa sakit hati, pengkhianatan. Ada kalanya kita juga diperlakukan tidak adil, dilukai, dan bahkan disakiti oleh orang lain. Dan bukan hanya itu saja. Karena saking jengkelnya, karena saking marahnya, kemudian kita pun membenci orang tersebut. Nah, hal ini tentu pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Pantaskah kita berbuat demikian? Nah, hal inilah yang akan atau sekarang kita akan pelajari bersama. Ya, jadi renungan saya pada hari ini ada di bawah tema pantaskah kita membenci orang yang sudah menyakiti kita? Itu saya kasih tanda tanya ya, jadi sebuah pertanyaan. Oke, kita baca terlebih dahulu ayat yang mendasari tema kita pada hari ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar setidaknya ada 2 dasar alasan utama mengapa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu tidak pantas membenci orang yang sudah menyakiti kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kasih dan pengampunan. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita itu diajarkan untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka-mereka yang telah menyakiti kita. Membenci orang lain itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan yang pasti dapat membawa konsekuensi negatif bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, sekalipun membenci orang yang telah menyakiti kita itu adalah suatu reaksi alami daripada manusia, namun sekali lagi kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen kita itu dipanggil untuk hidup dengan kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang telah berbuat salah atau menyakiti kita. Mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab tentang kebencian di dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat yang ke-44 berkata di sana, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, perintah ini jelas bertentangan dengan naluri alami manusia yang penuh dengan kebencian dan ingin membalas dendam. Namun Yesus itu mengajak kita untuk memilih jalan kasih, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi saudara-saudara, ajaran Alkitab sudah sangat jelas bahwa kita itu dilarang membenci siapapun, termasuk musuh-musuh kita.
termasuk juga orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kenapa? Karena kebencian memiliki konsekuensi negatif yang cukup besar. Karena kebencian itu dapat menjerumuskan kita ke dalam lingkaran dendam. Kemudian kebencian juga dapat merusak kesehatan mental dan spiritual kita. Nah, di sisi lain, kasih itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Nah, ketika kita memilih untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, di situ kita sedang memutuskan untuk tidak lagi terikat oleh rasa sakit hati dan kemarahan, di mana kita membuka diri kita untuk mengalami pengampunan dan kedamaian sejati. Ya, memang saudara-saudara, mengasihi orang yang menyakiti kita itu bukanlah satu hal yang mudah. Pastinya seperti itu. Nah, ini diperlukan kekuatan hati dan keteguhan iman agar kita dapat melakukannya. Nah, namun dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, semua hal adalah mungkin. Amin. Ketika kita itu memiliki kasih sejati itu, maka di situ kita pasti bisa mengampuni. Mengampuni bukan berarti kita itu melupakan apa yang terjadi. Mengampuni juga bukan berarti menyetujui tindakan orang yang telah menyakiti kita. Nah, mengampuni ini berarti melepaskan kemarahan dan kebencian yang kita rasakan terhadap mereka. Tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan orang tersebut dan memilih untuk menggantinya dengan kasih dan belas kasih. Saudara-saudara, mengampuni memang tidak mudah, tetapi sekali lagi itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita mengampuni orang lain, kita membebaskan diri kita sendiri dan beban kebencian dan kemarahan. Kita juga membuka diri kita untuk menerima kasih dan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Matius 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan di sana apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, saya berikan contoh dari Yesus. Yesus sendiri menunjukkan kasih dan pengampunan itu kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang sudah menyakitinya. Ketika dia disalibkan, dia berdoa dan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dalam Lukas 23:34. Nah, kenapa saya ambil Yesus sebagai contoh? Ya, karena Yesus itu adalah teladan yang sempurna dari kasih itu sendiri. Dia mengasihi semua orang, bahkan mereka yang memusuhinya. Dia mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa orang yang telah menyakiti dirinya, jika di kemudian hari orang-orang tersebut bertobat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika hati kita ini mulai timbul benih-benih kebencian, kita harus segera mengingat teladan daripada Yesus tadi. Jika kita ingin mengikuti Yesus, kita harus mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi saudara dan saya. Kita tidak pantas membenci orang-orang yang sudah menyakiti kita. Amin. Itu yang pertama. Alasan utama yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya itu tidak pantas membenci orang yang sudah menyakiti kita, adalah pemeliharaan dan penentuan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kedua, saya mau ajak saudara untuk mengenali sedikit tentang sebuah ajaran atau doktrin yang sangat bagus untuk kita ketahui dan pelajari dengan serius, yaitu doktrin Providence of God. Nah, ini adalah sebuah doktrin atau pengajaran yang dapat merubah cara berpikir kita.
doktrin yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, doktrin yang dapat membantu kita melakukan kebenaran firman Tuhan atau membantu kita untuk menjadi pelaku firman. Dan bukankah ini adalah satu hal yang kita rindukan sebagai orang percaya? Ya kan? Ada satu ajaran, ada satu pengajaran yang benar-benar bisa menuntun kita, membawa kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, doktrin Providence of God ini adalah sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya yang sempurna itu secara aktif memelihara dan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk kejadian-kejadian di dalam kehidupan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, untuk tujuannya mencapai tujuannya daripada Allah itu yang baik dan sempurna. Nah, contohnya seperti kisah Ayub. Nah, seperti khotbah Pak Gembala minggu yang lalu ya, tanggal 16 itu, yang Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, dari kisah Ayub. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari situ, dan apa hubungan kisah Ayub dengan doktrin Providence of God yang tadi saya sampaikan di awal? Yang pertama, berbicara tentang kedaulatan Allah atau Tuhan. Nah, di dalam kitab Ayub terlihat jelas bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, tetapi dengan batasan yang jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali dan izin Tuhan. Kemudian yang kedua yang bisa kita dapati adalah penderitaan itu sebagai bagian daripada rencana Allah. Penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan tanpa tujuan. Meskipun mungkin Ayub tidak memahami sepenuhnya alasan dibalik penderitaannya melalui proses tersebut, Tuhan itu membentuk karakter dan iman Ayub. Nah, ini sejalan dengan pemahaman bahwa Tuhan menggunakan segala situasi termasuk penderitaan untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ada pemeliharaan Tuhan dalam penderitaan. Meski Ayub mengalami kehilangan besar dan penderitaan yang mendalam, Tuhan tetap memeliharanya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkatinya dengan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya di dalam penderitaan, tetapi terus memelihara dan menyertai mereka. Kisah Ayub ini memberikan ilustrasi yang kuat tentang bagaimana Providence of God beroperasi di dalam kehidupan manusia, mendarat di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam situasi yang paling sulit dan yang tidak dapat dimengerti. Kisah penderitaan Ayub bukan hanya sebuah kisah tragis, tetapi juga contoh nyata dari Providence Allah. Kisah ini mendorong kita untuk mempercayai Allah dalam segala situasi, menerima dengan ikhlas dan sabar segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, dan tetap memiliki pengharapan yang teguh di tengah penderitaan. Nah, ini sedikit kesaksian ya dari saya pribadi. Kenapa saya memperkenalkan ini atau mengajarkan ajaran atau doktrin ini kepada saudara-saudara? Ya, karena saya merasakan dan mengalami sendiri dampak positif dari ajaran atau doktrin ini. Karena doktrin inilah yang telah membantu saya sehingga saya mengalami percepatan dalam mengobati luka hati saya pada saat ada orang yang menyakiti saya, dan yang pada akhirnya saya dengan cepat melepaskan pengampunan, dan benar-benar pengampunan yang sejati ya, bukan hanya sekedar karena ada kepentingan dan lain sebagainya. Nah, doktrin inilah yang mengubah kebencian saya itu menjadi kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika Allah sudah menentukan hal tersebut, artinya ketika ada orang yang menyakiti kita ya, itu harus terjadi
dan terjadi menggunakan orang tersebut, itu artinya orang tersebut sebenarnya juga tidak tahu apa-apa. Dia hanya menjalankan rencana kekal Allah secara sukarela. Dan karena Allah lah yang sudah menentukan segala sesuatunya, termasuk terjadinya kejadian adanya orang yang menyakiti kita. Nah, ini bicara tentang orang tadi ya, yang secara sukarela menjalankan rencana kekal Allah. Lalu muncul satu pertanyaan, masih pantaskah kita membenci orang tersebut? Ini membenci orang yang sudah menyakiti kita itu. Bukankah Allah yang sudah menetapkan segala sesuatunya, bahkan kejadian tersebut? Dan jika kita sampai membenci orang yang sudah menyakiti kita itu, bukankah itu sama artinya kita membenci rencana kekal Allah? Nah, jika kita membenci rencana kekal Allah tersebut, maka itu sama artinya kita membenci Allah itu sendiri. Lalu satu lagi pertanyaan yang akan keluar, sudah siapkah kita membenci Allah? Karena tidak bisa tidak, jika kita membenci Allah, maka kita harus siap menerima akibat atau konsekuensinya. Ya, kita pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Sekarang coba lihat Mazmur 81 ayat yang ke-15. Mazmur 81 ayat yang ke-15. Mazmur 81 ayat yang 15 berkata, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan di sana, orang yang membenci aku, membenci Allah maksudnya ya, akan kutaklukkan. Mereka akan dihukum untuk selama-lamanya. Kemudian lagi di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5b. Keluaran 20 ayat yang ke-5b. Dikatakan di sana, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari, nah ini lihat, orang-orang yang membenci aku. Sekarang coba lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan masa kini ya. Di situ kelihatan lebih jelas, dikatakan, karena akulah Tuhan Allahmu dan aku tidak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku, perhatikan, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, jika hari ini ada orang-orang yang menyakiti saudara, ingatlah akan ajaran atau doktrin ini. Ingat bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk adanya orang yang menyakiti saudara. Untuk itu tidak pantas kita yang tersakiti ini membenci orang tersebut. Amin. Kesimpulannya, setidaknya ada dua alasan utama mengapa kita sebagai orang Kristen atau orang percaya itu tidak pantas membenci orang yang sudah menyakiti kita. Yang pertama tadi karena apa? Karena adanya kasih dan pengampunan. Dan yang kedua karena adanya pemeliharaan dan penentuan Allah terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita tidak berhak mempunyai sikap apapun terhadap rencana kekalnya, termasuk membenci orang yang sudah menyakiti kita. Nah, maukah hari ini saudara memiliki kasih yang murni, belajar mengampuni, dan belajar melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang rencana kekal Allah? Ingat, membenci bukanlah satu respon yang tepat bagi mereka yang telah menyakiti kita. Sebaliknya, kita ini dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni, seperti yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita semua terus berusaha untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan juga terus belajar pada ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang benar, yang dapat mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, sehingga hari demi hari kerohanian kita itu boleh semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Amin. Pantaskah kita membenci orang yang sudah menyakiti kita? Maka jawabannya adalah tidak pantas. Oke, baik, itu tadi adalah renungan
singkat saya pada hari ini kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.